Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teacher Ria ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 6, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, kadang berawan, kadang mendung, dan kadang juga hujan seperti saat ini. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Setelah kita mempelajari tentang cuaca, kita selanjutnya akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Masih ingat kan pecahan? Contoh soalnya ada pada slide berikut ini. Contohnya, ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Lalu, berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Hasilnya yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Angka 1 itu masih ingat namanya apa anak-anak? Namanya adalah pembilang, dan angka 4 namanya adalah penyebut. Nah, untuk menambahkannya, pembilang ditambah pembilang yaitu angka 1 ditambah angka 1 hasilnya 2, dan 4 ditambah 4, kenapa hasilnya tetap 4? Karena itu disebut penyebut. Jadi angka 4 tetap ditulis angka 4 sebagai penyebutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang makanan khas. Contohnya, Manado terkenal dengan ikan dan sambal dabu-dabu. Lalu Bali terkenal dengan makanan sate lilitnya. Oke, setelah kita bermakan-makan Ria, pastinya kita kenyang dong. Jangan lupa, jangan langsung tidur karena badan tidak sehat ya. Maka kita harus olahraga agar badan kita menjadi sehat. Lalu olahraga apa? Contohnya olahraga gerakan kelinci meloncat. Ayo kita tirukan gerakan kelinci melompat seperti pada gambar. Caranya, berdiri tegak, ayunkan tangan ke belakang, lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil melekukan lutut. Meloncat ke depan dan mendarat dengan baik. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu berdiri dengan sempurna. Setelah kita mempelajari tentang gerakan kelinci meloncat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Contohnya, motif Pak Kadang Pau, ada motif Nek Limbongan, motif Pak Tedong, dan juga motif Pak Sulan Sang Buah. Biasanya gambar pola dekoratif khas Sulawesi ini berkaitan dengan rumah adat yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah, contohnya Teacher akan mempelajari tentang rumah adat yang ada pada gambar itu. Kita perhatikan di rumah adat tersebut ada garis lurus vertikal, ada garis lurus horizontal, ada garis miring, ada garis melengkung, ada garis bergelombang, dan juga bermacam garis lainnya. Biasanya rumah adat ini berkaitan dengan suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kalian suku bangsanya apa?
Pasti Jawa kan, sama dengan Tijeria. Tetapi di Indonesia kita memiliki banyak sekali macam ragam suku bangsa. Contohnya yang pertama di daerah Sumatera. Itu ada suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simuleo, Palembang, dan Lampung. Lalu di Jawa ada Betawi, ada Sunda, ada Jawa seperti kita tentunya, ada Madura, dan ada juga Tengger. Lalu di Bali hanya ada satu suku, yaitu suku Bali. Dan di Kalimantan ada Banjar, Bereu, Dayak, Mayan, dan Kutai. Di Sulawesi ada Buton, Minahasa, Bugis, Toraja. Di Maluku ada Ambon dan Aru. Di Nusa Tenggara ada Rote, Sasak, Bima, Flores, dan di Papua ada Dani dan Asmat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tarian tradisional Indonesia. Contohnya yaitu tari Rotoe Jaro. Ada juga tari Tortor, tari Piring, tari Serimpi, tari Balen Dadas, dan juga tari Reog. Setelah kita menari, pastinya dalam gerakan tari kita akan mengenal tentang gerakan berayun dan memutar. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan gerakan berayun dan memutar? Nah, kita bisa lakukan dengan cara ini. Pertama, kita berdiri tegap, lalu rentangkan kedua tangan ke atas, genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat, berayunlah ke depan dan belakang sebanyak 4 kali ayunan, lalu melompatlah sambil melepas genggaman, lakukan gerakan memutar setengah lingkaran, kemudian mendarat dengan sempurna. Yuk kita lakukan gerakan ini di rumah. Kalian bisa mencobanya di rumah ya, gerakan berayun dan memutar ini. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang penjelasan dari Tija? Untuk menambah pemahaman kalian, Tija akan memberikan tugas LKS tema 5 halaman 78 sampai 82 hanya poin A saja. Tija ulangi, halaman 78 sampai halaman 82 hanya poin A saja atau hanya poin pilihan ganda saja. Untuk tugasnya jangan lupa dikirim ke Google Drive dengan folder nama masing-masing ya. Terima kasih. Sampai di sini materi yang bisa Tijeria sampaikan. Pesan Tijeria, tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Terima kasih. Mohon maaf apabila Tija ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.